Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku di Mama Ir Channel. Baiklah, untuk kali ini aku akan bahas tema bertahan hidup dengan satu penghasilan ya. Tapi sebelumnya aku mohon dukungan teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel aku ini bisa berkembang. Amin amin ya robbal alamin. Hidup dari satu penghasilan di sini artinya hanya satu orang di keluarga kita yang bekerja atau menghasilkan uang ya teman-teman. Katakanlah di sini hanya suami yang bekerja dan istri di rumah. Cara kita untuk mengatur keuangan dari satu penghasilan itu akan menentukan keberlangsungan kehidupan kita ke depannya ya teman-teman. Maka dari itu penting untuk kita para ibu rumah tangga supaya bisa mengatur keuangan dari gaji suami kita. Jangan sampai kita kesulitan di akhir bulan atau uang habis di pertengahan bulan. Baiklah teman-teman, kita ke cara yang pertama. Kita harus selalu bersyukur, artinya kita harus selalu mensyukuri dengan rezeki yang kita terima. Bukankah kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya pada kita? Ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga, kita harus paham sulitnya suami kita mencari uang. Maka kita akan selalu lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uang tersebut. Hargailah setiap jerih payah suami kita ya teman-teman, sehingga kita akan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Yang kedua, kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam hal ini, kita bisa memilah-milah hal-hal yang sekiranya penting dengan hal-hal yang masih bisa kita tunda. Kita juga bisa menentukan pos biaya mana yang bisa kita kurangi atau kita pangkas. Tentunya semua itu kita lakukan demi keuangan keluarga kita yang lebih baik ke depannya ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang ketiga, jangan tunda membayar semua kewajiban. Artinya kita harus membayar setiap kewajiban kita itu tepat waktu. Saat kita mendapat uang belanja dari suami, tentunya kita harus pintar-pintar untuk mengaturnya dan jangan sampai melalaikan kewajiban. Utamakan membayar semua kewajiban sebelum nantinya uang kita habis. Misalkan untuk bayar sekolah anak, bayar kontrakan kalau masih ngontrak, bayar cicilan utang, dan lain-lainnya. Karena kewajiban itu akan masuk dalam prioritas kebutuhan kita ya teman-teman. Tips yang keempat, kondisikan antara keinginan dan kemampuan. Teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan antara keinginan kita dan kemampuan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh anggota keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Maka dari itu, kita juga wajib menerangkan bagaimana kondisi keuangan kita secara jujur pada anak-anak kita, tanpa membebani mereka dengan keterbatasan yang berlebihan. Tentunya dengan hal itu kita mengharapkan anak-anak kita akan mengerti dan tidak selalu merongrong dengan keinginan-keinginan mereka yang tidak bisa kita penuhi. Yang kelima, kita harus melakukan penghematan di segala pos pengeluaran. Contoh, penghematan untuk kebutuhan dapur. Untuk setiap menu masakan yang kita pilih tentunya yang sederhana, yang hemat budget, juga hemat gas. Untuk listrik juga kita perlu berhemat. Mematikan TV ketika tidak ditonton, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan saat kita keluar, dan lain-lain. Hindari juga kegiatan-kegiatan yang kurang penting yang akan memaksa kita untuk mengeluarkan uang. Tentunya kalau kita ingin melakukan penghematan, pastinya kita harus menurunkan gaya hidup kita, merubah lingkungan pergaulan kita, supaya keuangan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, jangan lupa menabung. Meskipun dalam hal ini uang belanja yang kita miliki pas-pasan, tapi tetap teman-teman wajib untuk menabung. Dan tentunya nominalnya disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Biasakan menyisihkan uang di awal gajian untuk kita tabung, karena walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama pasti menjadi bukit. Yang ketujuh, ini teman-teman, ini sangat penting sekali supaya keuangan keluarga kita aman. Tentunya kita harus mempunyai tujuan yang sama.
Bila teman-teman berjuang sendiri untuk berlaku hemat, sementara suami dan anak-anak kita tetap boros, pastinya apa yang kita lakukan tidak akan berhasil ya teman-teman. Berilah pengertian seluruh anggota keluarga tentang kondisi keuangan keluarga supaya mereka selalu ikut mendukung apa yang kita lakukan, terutama pasangan kita. Haruslah mempunyai visi misi yang sama tentang tujuan masa depan dan apa yang ingin dicapai. Menjadi ibu rumah tangga adalah tugas mulia, teman-teman. Suatu kebanggaan bila kita bisa selalu menjaga keuangan keluarga kita tetap stabil, apalagi dengan hanya mengandalkan gaji suami kita yang pas-pasan. Yakinlah teman-teman, kalau kita selalu disiplin dalam keuangan kita, pastinya keuangan keluarga kita akan selalu baik-baik saja. Amin. Oke, baiklah teman-teman sekalian, para ibu rumah tangga, demikianlah video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.